Selamat pagi pemirsa, Anda akan menyaksikan EduNews Update bersama saya Okti Cesar. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas sebuah laporan krusial di dunia pendidikan mengenai sebuah artikel yang diterbitkan oleh John Goldie pada tahun 2006 yang berjudul EMI Educational Guide No. 29 Evaluating Educational Programs. Apakah sebenarnya hakikat dari evaluasi itu sendiri? Apakah hanya sekedar mencari-cari kesalahan atau ada hal yang lebih besar dari itu? Mari kita simak berita ini. Pemirsa, menurut Goldie itu sendiri, evaluasi program adalah sebuah proses sistematis untuk menilai suatu mutu atau kelayakan sebuah program pembelajaran yang berjalan. Tujuannya bukan hanya sekedar memberi nilai, tetapi memastikan apakah program yang dijalankan itu efektif atau sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apakah bisa memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan. Namun sebagai seorang evaluator tentunya bukanlah tugasnya sembarangan. Laporan ini menekankan pentingnya etika untuk seorang evaluator. Seorang evaluator itu sendiri tidak boleh bias atau hanya sekedar ingin menyenangkan pihak yang membayar. Mereka harus bersikap jujur, transparan, berimbang, dan tentunya harus melindungi privasi para peserta. Perancangan juga menjadi kunci utama tentunya. Evaluasi yang baik harus mempunyai pertanyaan yang jelas, dana yang terukur, metodologi yang tepat, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Goldie juga memaparkan berbagai model evaluasi yang dikelompokkannya menjadi 6 bagian, mulai dari yang berfokus pada pencapaian tujuan, kebutuhan manajemen, hingga yang berfokus pada keterlibatan peserta atau partisipan. Dari seluruh laporan Goldie, ada satu gagasan yang menurut saya paling revolusioner dan penting untuk kita garis bawahi, yaitu pendekatan evaluasi yang berorientasikan pada partisipan. Mengapa itu penting? Seringkali program pendidikan dievaluasi hanya dari sudut pandang kacamata para pejabat atau para kepala sekolah. Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai sebuah program itu baru bisa benar-benar terlihat ketika kita melibatkan dan mendengar langsung dari mereka yang mengalami di lapangan. Atau bisa kita simpulkan di sini adalah guru dan siswa tentunya. Untuk melihat bagaimana gagasan ini bekerja di dunia nyata, mari kita ambil contoh dari program yang sedang marak dilaksanakan hingga saat ini, yaitu program digitalisasi pembelajaran menggunakan papan interaktif digital atau yang kita kenal dengan smartboard di sekolah-sekolah. Bayangkan pemirsa, pemerintah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk memasang papan layar sentuh canggih di setiap kelas dan sekolah. Jika kita hanya memakai evaluasi yang berorientasikan pada tujuan saja, laporannya mungkin hanya akan berbunyi seperti target 100 papan digital terpasang dan berhasil. Tetapi, jika kita menggunakan pendekatan partisipan yang disarankan tadi, kita akan turun ke kelas, kita bertanya kepada guru, seperti apakah fitur layar sentuh itu menyulitkan atau memudahkan Anda saat mengajar di kelas? Kemudian kita juga bisa bertanya kepada siswa, apakah animasi di papan digital ini membantu kalian untuk memahami materi yang diberikan? Bisa jadi dari evaluasi tersebut, kita menemukan fakta bahwa papan memang canggih, tapi ternyata guru belum dilatih cara memakainya. Sehingga rekomendasi evaluasi bukan lagi soal menambahkan alat, melainkan menambahkan pelatihan teknis bagi guru. Inilah fungsi nyata dari evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Pemirsa, pada akhirnya evaluasi program pendidikan bukan tentang seberapa megah program itu diluncurkan atau seberapa banyak dana yang dikeluarkan, tetapi seberapa besar dampak nyata yang diberikan untuk ekosistem pembelajaran dan pendidikan. Karya Goldie di tahun 2006 ini masih sangat amat relevan untuk kita gunakan sebagai kompas hingga saat ini. Demikian EduNews Update kali ini. Saya Okti Cesari pamit undur diri. Teruslah belajar dan sampai jumpa.